Bapa di surga, itulah nyanyian kami. Kami sedih atas dosa kami. Dosa yang telah merusak diri kami. Dosa yang telah merusak keluarga kami. Dan dosa yang merusak masyarakat dan bangsa kami. Tapi kami bersyukur melalui nyanyian ini kami diingatkan, Tuhan sudah mati bagi kami. Dan Tuhan sudah bangkit bagi kami. Dan itulah yang kami rayakan pada sore dan malam ini. Dan firman-Mu itulah yang kami mau dengar. Seperti nyanyian kami, ya Tuhan, itulah doa kami. Ajar kami mengenal kasih-Mu. Supaya kasih-Mu yang begitu dalam, kuasa-Mu yang begitu ajaib, dialami oleh setiap kami anak-anak-Mu yang datang dari berbagai penjuru karena lapar dan haus akan firman. Kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami mohon, curahkanlah kuasa-Mu. Roh Kudus bekerja secara ajaib. Perintahkan malaikat-malaikat-Mu dan bala tentara surga bersama kami di seluruh tempat kursi dan bangku-bangku di stora ini. Dan bila ada roh-roh jahat yang bermaksud mengganggu dan mencuri perhatian kami, demi nama Yesus kami tolak dan kami usir dari ruangan ini. Biarlah kami hanya mengalami Roh Allah yang ajaib, Roh Allah yang mencipta, Roh Allah yang membaharui, sehingga sore dan malam ini rencana Tuhan yang penuh kasih dan ajaib dialami oleh setiap orang. Kami rindu Tuhan. Kami tidak ingin hanya mendengar rutinitas ibadah. Tuhan, kami sadar tidak ada yang bisa merubah hati manusia. Firman-Mu sendiri mengatakan, hati manusia begitu licik, hati manusia begitu keras. Di dalam kelicikan, kekerasan dan kegelapan itulah manusia terus berjalan menikmati dosa dan mereka menikmati kehancuran mereka sendiri. Tuhan, kami berseru, kami mengasihi setiap anak-anak-Mu. Dimanapun mereka jatuh dalam dosa, ikatan belenggu, kami mengasihi mereka. Demi nama Yesus kami mohon malam ini kembalikan semua kepada-Mu. Engkau mencintai mereka dan untuk itu Engkau mati bagi mereka. Biarlah kuasa salib, kuasa kasih, tidak hanya pengetahuan agama, tetapi malam ini pengalaman pribadi. Kristus yang bangkit, nyatakanlah kuasa kebangkitan-Mu di ruangan stora. Kristus yang bangkit, kuasai setiap anak-anak yang ada di ruangan ini. Mulai dari paling kecil, anak-anak, remaja, pemuda dan orang. Berikan kami telinga yang sanggup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Lukas 16 ayat 19-31. Ini bagian pertama. Lalu nanti bagian kedua dari Roma 6 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Macam pertama, Kristen KTP. Apa itu KTP? Kristen tanpa pertobatan. Macam kedua adalah Kristen hidup baru. Amin. Kristen tanpa pertobatan tidak aneh. Dan macam ketiga
Kristen yang dewasa. Tadi ribuan kita di sini, di mana kita? Sekali lagi ada 3 macam saya sebut orang Kristen. Tidak jadi soal bolak-balik masuk gereja, tetapi macam pertama Kristen apa? KTP, Kristen tanpa pertobatan. Macam kedua apa? Kristen hidup baru, sudah mengalami hidup baru. Macam ketiga apa? Kristen dewasa. Dan sebenarnya ini yang mau kita raih malam ini. Mari kita baca bagian kedua, Roma pasal 6. Saya menyerukan dari mimbar ini tanggal 2 Mei 2010. Berhenti menjadi Kristen KTP. Ada yang tepuk tangan, ada yang tidak tepuk tangan, terserah. Tidak usah. Loh, maksud saya terserah itu bukan saya suruh tepuk tangan. Yang penting dihayati. Malam ini saya tidak Kristen KTP, itu yang penting. Karena apa, saudaraku? Kalau kau Kristen KTP, percuma kau ke gereja belakang. Karena apa? Tetap kau buta secara rohani. Tetap kau mati secara rohani. Tetap kau kalah dan diperbudak oleh dosa. Saya menerima satu pesan dari Amerika. Dia berkata, saya sangat berdoa supaya pasca berapa Soviet diberkati Tuhan. Saya ingin ada di sana, tapi abang terkasih saya ada di Amerika. Doa saya ada di sana, dan saya memang sangat ingin orang Batak bersama Tuhan. Karena apa? Keluarga saya hancur. Disebut abang saya nomor 1 adalah bandar judi. Lalu keluarga saya yang satu lagi suka mabok. Dan kalau dia sudah kuat, ditempeleng di tampang istrinya. Sekarang saya tidak tahu abang, dia mungkin ya hidup segan masih tak mau. Mudah-mudahan tidak cerai. Lalu yang satu lagi, wah banyak sekali. Sampai dia berkata, wah kok saya jadi curhat banyak betul. Lalu dia berkata kalimat begini, yang saya kira Bapak Ibu tidak akan ada. Yang menyedihkan saya, katanya, mereka itu juga ke gereja. Bahkan salah satu dari keluarga saya itu adalah majelis gereja. Ketika saya berkata, mengapa kalau sudah selesai berkebaktian atau di hari-hari lain, mengapa kita main joker gini? Mengapa kita main judi seperti ini? Padahal kita rajin ke gereja. Saya sedih ketika abang saya yang tua itu berkata, kalau saya anak aktuari mengajar-ajar, anak kemarin mengajar. Dia berkata, saya bingung Pak, kalau sudah ke gereja tetap melakukan itu, apalagi harapan. Maka saya berkata, sama penglihatan kita. Doakan saya. Doakan gerakan kita. Kita tidak bikin gereja, tapi kita ingin firman Tuhan sampai ke semua umat dan mereka tidak bermain-main dengan kekristenannya. Mereka serius dengan kekristenannya. Tidak
Itulah yang saya lihat di dalam ayat 1. Paulus berkata, jika demikian apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Entah dia di mana ajaran ini. Kalau kita berdosa, anugerah Tuhan datang. Makin banyak dosa, anugerah Tuhan makin banyak. Makin berlimpah dosa, maka makin berlimpah kasih karunia Tuhan. Kalau begitu, bolehkah kita bertekun berbuat dosa supaya berlimpah kasih karunia? Ini namanya, maafkan Bapak Ibu, Kristen KTP. Dia tidak mengerti bahwa dosa membutakan. Dia tidak mengerti bahwa dosa melumpuhkan. Dan akhirnya dia tidak mengerti bahwa dosa membinasakan. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah di sini. Dosa adalah yang hebat dari seluruh permasalahan manusia. Mengapa orang Batak punya falsafah? Ugogo Kotasari, Arian Andokari, Laupas sekolahan geleki, naik kompas sekolah, dosa itu Sita minatolak bodoki. Dari dulu falsafah ini sudah datang. Tapi mengapa banyak anak orang Batak pakah di tengah jalan? Macam-macam. Ada ibu kemarin bercerita kepada saya, anak saya sudah masuk universitas yang bagus, tetapi kemudian dia terbawa sama temannya, ugal-ugalan, jadi rusak. Ada yang menceritakan anaknya terlibat dalam narkoba, jadi rusak. Ada yang menceritakan anaknya terlibat dalam pornografi, kaset-kaset, video-video porno, akhirnya menjadi rusak, dan lain-lain. Dosa menjadi yang teror. Keluarga rusak karena apa? Juga dosa. Beberapa waktu yang lalu kita berdoa supaya orang ini dipelihara Tuhan. Lawyernya datang kepada seorang bertanya, apakah masih mau dipertahankan? Lalu orang ini tanya kepada saya, apakah harus dipertahankan? Saya berkata, sejauh kita berkuasa, jangan pernah terlibat dalam perceraian dia. Saya berkata kepada hamba Tuhan itu supaya sampaikan kepada lawyer. Lalu kemudian istrinya katanya berkata, dan hamba Tuhan ini berkata, apakah abang siap saya pertemukan dengan istrinya? Karena istrinya berkata sudah tidak ada harapan. Suaminya itu sudah terlalu jauh ke dalam penyelewengan seksual kepada wanita-wanita, termasuk kalau tidak salah yang bilang tante-tante tertentu, tertentu. Saya berkata, memang itu sedih. Itulah dosa. Itulah dosa. Tapi kalau istri itu masih mau mempersilahkan Tuhan bertindak, dan suami itu masih mau mempersilahkan Tuhan bertindak, ada harapan. Saya banyak contoh. Dosa yang kerap semuanya. Seringkali kita bernyanyi, menghadap, meraung-raung, mengapa nasibku seperti ini? Sekiranya Tuhan bisa mengintervensi, Tuhan barangkali berkata, ayo dong baik kemari. Tahu yang bikin kau anjing, karena kau sendiri hidup dalam perbudakan itu. Kita tidak punya waktu bercerita ke sini. Karena itu saya mau mengatakan malam ini, saya ada kabar baik dari Rasul Paulus di sini. Dikatakan berhenti menjadi Kristen KTP dan masuklah
tema kita sekali lagi Satria. Diselamatkan dan menjadi berkat. Ayat itu mau mengatakan apa? Kita kumandangkan pada malam ini bahwa ada keselamatan yang pasti, ada hidup baru, dan sebenarnya kita sudah berada di sekitar hidup baru itu. Karena apa? Saya kira banyak yang hadir malam ini sudah dibaptis, bukan? Siapa di sini yang belum dibaptis? Oh, mungkin malu bertanya, mengangkat tangan. Siapa di sini sudah dibaptis? Saya kira hampir semua kepala-kepala yang sudah dibaptis. Nah, baca ayat ini. Firman Tuhan berkata, itu bukan sekadar air. Dikatakan di sini, maukah engkau bertekun dalam dosa? Nikmati dosa tidak mungkin. Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu? Oh, kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Mari kita baca 4 sama-sama, 1, 2 ya. Saya mohon hayati ayatnya baik-baik. Mari kita baca sekali lagi Satria. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama demikian oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara mati oleh kemudian Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup baru ini harus kita alami. Kalau kita berkata saya sudah dibaptis, Rasul Paulus mengajarkan kalau mau dibaptis jangan Yesus. Waktu kamu masuk, ini sebenarnya menggambarkan baptis selama. Waktu kamu masuk, kamu mati bersama Kristus. Waktu kamu keluar, kamu bangkit bersama Kristus. Ini dikatakan demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mari kita camkan. Saudara harus betul-betul mengalami hidup baru. Kalau hidup baru sudah saudara miliki, apa yang terjadi saudara? Kerohanianmu sudah ada. Apa yang terjadi? Kehidupan berdoa-doa akan ada. Sedih sekali kalau ada orang sudah tua sekali disuruh berdoa, mesti catat doanya. Ini Kristen HTT, belum bisa berdoa. Kalau sudah hidup baru, kerinduan baca firman ada. Betul? Tidak akan pernah kita mengharapkan orang-orang bisa menikmati firman kalau dia betul-betul berhidup baru. Karena apa? Rohnya tidak connect, tidak nyambung. Sudah hidup baru, kalau tidak berserah kepada Roh Kudus, belum tentu bisa menikmati itu. Jadi kalau tadi kita berkata, Hatamia letuhakku, artana umarjai, saipaian dirohakku, unang sofriobi. Itulah kalimat orang yang sudah hidup baru. Bukan hanya itu, dalam nyanyian orang hidup baru dia mengatakan apa? Tidak ada yang paling berharga dalam hidupmu selain daripada firman Tuhan. Dan memang itu dikatakan firman lebih berharga dari ribuan keping emas. Saya tidak tahu maksudnya tadi Pak Wakman Kurban begitu mengalami hidup baru, membaca kitab suci. Tadi kita lihat bersama-sama baca firman Tuhan bersama istri dan anak. Itu dilakukan sekali seminggu setiap hari, Pak. Ya, bukan secara rutin. Dan saya mau mengatakan kepada kita di sini semua, malam ini mari kita bertekad, Tuhan, saya bukan hanya Kristen dibaptis, saya harus menjadi Kristen hidup baru. Kalau
khutbah selalu lihat jamnya. Agak jam itu, bagi minum itu. Jadi saya yakin kalau banyak orang mau mendengar khutbah saya, itu lumayan. Karena saya jarang berkhutbah di bawah 1 jam. Oh ya, jarang itu. Makanya gereja tertentu kalau undang saya mikir berkali-kali. Nikmati firman Tuhan. Ketika saya masih mengalami kesempatan yang indah untuk membina sekolah minggu di HKBP Kedolo, yang saya lakukan terus harus dalam firman. Mulai dari kecil, nikmati firman Tuhan, nikmati doa. Itu sebabnya lagu apa itu busuk ya, kita ganti menjadi lagu rohani. Bangun tidurku terus. Bukan mandi. Kita ganti. Bangun tidurku terus berdoa. Tidak lupa mengucap syukur. Kau tahu? Habis doa ku baca Alkitab agar cepat aku bertumbuh. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Tapi jangan setelah tepuk tangan pulang lagi nggak baca Alkitab juga. Lagu kita tetap lagu KTP. Bangun tidurku terus mandi. Ya, tidak lupa menggosok gigi. Tapi kita harus lagu baru. Bagaimana tadi itu? Bangun tidurku terus. Tidak lupa habis doa agar cepat. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saya tidak pernah melihat ada anak Tuhan yang betul-betul mengenal Tuhan, betul-betul bisa bertumbuh tanpa doa, tanpa firman Tuhan. Tidak ada. Makanya sekalipun saya lambat, teliti, perlahan-lahan khotbah, karena saya tahu ada dari berbagai macam kalangan yang ini. Saya menegaskan hal yang penting ini. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan saya menyatakan kepada kita, pada malam ini, jikalau Bapak Ibu sudah benar-benar mengalami hidup baru, maka yakinilah juga keselamatanmu seperti tema ini. Jangan ragu. Saya berdoa tidak ada seorang pun meninggalkan tempat ini tidak mengalami kehidupan kekal, keselamatan yang pasti. Tema kita sudah kita tulis. Kira-kira 80.000 brosur sudah kita sebar. Mau kita serukan hidup baru di dalam Kristus menjamin keselamatan hidup kekal. Amin. 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 Oh, senang sekali saya. Karena saya ingat waktu saya mau ke Medan, di sebelah kanan saya mereka semua rakyat. Pas di bulan Natal itu. Tadi kita ngomong macam-macam. Setelah ngomong macam-macam, lalu ada benturan. Kita waktu itu naik mandala. Tetap duduk. Seperti umurnya gimana? Umurnya. Aku pengen umurnya itu. Ayah ada pemulungkan. Tonggo, ada yang mulai nama jumpa apa? Kan? Ada yang mulai boy. Pagajak Tuhan itu dope. Itu.
Saya mulut Tuhan dokter, dah pulang. Udah, Tuhan kan begitu kan. Biasa dijaga kesehatan itu. Bencina sakit. Terus nama dia, ayo pada, ayo semua coba. Monggo wadah kesempatan. Kira-kira dia dah habiskan nyaman. Disuruh bodoh kemana rokok. Kalau ini pesawat ini jatuh ini kira-kira kemana nih? Ke surganya atau ke neraka? Terus sudah bisa bayangkan kira-kira jawabannya ya? Apa jawabannya? Hah? Surga. Sangat surga. Lomoni Tuhani mayamang. Lomoni Tuhani mayang. Perinaruh hati. Batak nasional. Batak nasional. Terus kemudian saya berkata, ayah dan orang menuruti Tuhan. Akhirnya saya buka kartu. Padita dawamanda. Rajaha jubibillah. Aharul menuruti Tuhan. Apa maunya Tuhan? Saya langsung kasih dia ayat yang terkenal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sudah diberikan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Apa? Tidak binasa. Apa? Tidak binasa. Apa? Tidak binasa. Wah, setiap yang percaya. Saya percaya kepada Yesus. Saya sudah dibaptis dalam nama Yesus. Saya sudah mati dalam Yesus. Saya sudah bangkit dalam nama Yesus. Rumah dihokok bawah Tuhan. Tidak mungkin saya binasa. Harus begitu imannya. Pada hari Paskah pertama saya khotbahkan di sini. Buat apa Yesus menderita kalau tidak terjadi keselamatan itu? Kalimat keempat di kayu salib. Eli, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya tidak setuju satu pandangan yang negatif. Saya harus mengatakan, inilah pengajaran tentang perdamaian. Yesus Kristus ditinggalkan oleh Allah Bapa, Allah yang suci, ditinggalkan oleh Allah yang suci. Anaknya ditinggalkan karena sembunyikan di dalam dirinya. Itu yang dikatakan Nabi Yesaya, dia tertinggal karena pemberontakan kita. Dia dilakukan karena kejahatan kita. Ganjaran mendatang selamat bagi kita. Timpakan padanya. Oleh belor-belornya kita menjadi sembuh. Itu sebabnya ketika saya bacakan Yohanes 3:16 daripada langsung kafir, dia berkata, Aidoate, alai merdosa dosa kita aman. Ada yang berdosa. Oh ya, kita berdosa. Keselamatan hidup kekal diberikan oleh Yesus Kristus bukan kepada orang suci, tetapi orang berdosa. Sekali lagi saya ulang, siapapun yang punya telinga di sini, apakah engkau Batak atau kau bukan Batak, apa engkau Kristen atau bukan Kristen, jikalau kau butuh keselamatan yang pasti ingat baik-baik. Yesus datang mati supaya kau hidup untuk menyelamatkan engkau. Engkau yang berdosa, engkau yang diperbudak oleh dosa, engkau yang seharusnya dibinasakan oleh dosa, tapi Kristus selamatkan. Untuk meyakinkan masih mau rakyat, saya kasih dia ayat Roma. Karena kita di Roma, mari kita baca Roma. Roma 5 ayat 6, ayat 8, ayat 10. Mari kita baca 1, 2, 3. Ya, karena waktu kita masih lemah, Kristus selamat untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Apa dikatakan? Waktu kita masih lemah, Kristus mati untuk kita. Barang siapa berkata Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Firman berkata, Kristus mati untuk engkau yang lemah. Ayat 8, 1, 2 ayat. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus selamat untuk kita ketika kita masih berdosa.
itulah salah satu nyanyian besarnya orang Batak. Dosando tinauna di Golgatai, di sini pasaido sudi utami. Tahu lagu itu? Tahu ya? Dosando tinauna di Golgatai, di sini pasaido sudi utami. Karena itu saya mau menegaskan, menyerukan kabar baik di sini. Jangan ada yang ragu atas keselamatanmu, atas hidup kekal. Satu lagi ayat yang meyakinkan si Murakir itu saya baca dari 10. Mari kita baca 10 satu ya. Sebab jikalau kita ketika masih seterus diperdamaikan dengan Allah di kematian nanti, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupmu. Waktu seteru, hari dikatakan waktu berdosa, di atas dikatakan waktu lemah. Perhatikan Bapak Ibu, kita lemah, kita berdosa, kita seteru. Alkitab meyakinkan Kristus mati untuk nikmati keselamatan, hidup baru bersama Kristus. Amin. Yang terakhir, Kristen kita jangan hanya Kristen hidup baru, tetapi kita harus Kristen yang dewasa. Sekali lagi, Kristen yang dewasa. Karena apa? Kalau kita hanya hidup baru, selamat tapi bayi rasanya, apa yang terjadi? Apa yang bisa diharapkan dari bayi? Apa yang diharapkan dari anak-anak? Anak-anak kalau bermain suka berebut, suka berkelahi. Ini boneka saya, ini boneka saya, ini punya saya. Maka kita datang orang dewasa, dasar anak-anak egois sekali. Tapi saya mau mengatakan, secara rohani banyak juga kita egois. Makanya terjadi apa yang disebut kalimat terkenal itu. Hotel, kosong, teal, elak, latih. Kita tidak boleh ada itu. Kita harus kubur jauh-jauh yang namanya kosong, teal, elak, latih, kebencian, kesombongan, iri hati. Orang lain harus kalah, orang lain harus binasa. Itu harus kita buang jauh-jauh dari diri kita. Saya akan berkata, kau percaya kepada Kristus yang bangkit? Kalau kau percaya kepada Kristus yang bangkit, serahkan dirimu, teriak. Maka Yesus yang bangkit mencipta ulang kebangkitan. Berdiri Pak Bapak. Kamu salah contoh. Kamu salah contoh. Oleh itu, bandit, pengedar narkoba. Ketika saya lihat Amang bercerita, bernyanyi-nyanyi, saya berkata, puji Tuhan, Tuhanku hidup. Silakan. Itu sebabnya kalau ada hamba Tuhan itu sekarang di sini, kayaknya dia ada di sini tadi. Ketika saya berkata saya tidak pernah mendukung perceraian, karena apa? Saya percaya suami bagaimanapun hancur, jatuh ke tangan orang perempuan sebidang apapun. Saya bertemu sama dia, saya lihat dia. Kau percaya sama Yesus yang bangkit? Porseo Asia, molo Porseo, Leo dirim tiban. Saya berkata, banyak orang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Banyak. Saya tidak perlu bercerita diri saya. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan. Hidupnya luar biasa brengsek. Saya pernah punya teman. Setiap kali kami keluar negeri, saya repot di dokter. Karena apa? Ternyata dia itu di dalam badannya masih ada peluru. Saya tidak tahu mengapa bisa hidup masih ada apa yang itu Mesir itu. Karena dia dulu bekas bandit, maka berapa kali dia ditembak. Dan rupanya salah satu tembakan itu tidak bisa dibersihkan. Terbukti dari mana? Setiap kali dia lewat dari
security metal detector, pasti bunyi. Jadi saya kalau pergi ke luar negeri bersama orang ini repot. Karena batalnya ulang lagi. Kosongkan semua, ulang lagi. Saya berkata, di sana begitu, di sana begitu, di sana begitu. Singkat cerita saya berkata, mengapa kau begitu hasilnya? Saya capek juga terhadap kau. Saya juga nggak tahu mengapa dia begitu. Singkat cerita, kemudian satu kali kami ada satu pertunjukan film tentang sebuah penginjilan di seluruh dunia. Kami sedang wawancara dengan radio Indonesia di luar negeri. Karena itu terlambat saya masuk. Bersama dengan dia dibawa masuk. Setelah dibawa masuk ke dalam, gelap sekali. Saya mendadak berjalan. Dia berkata, ikut saya. Jalan lancar sekali. Jalan lancar sekali. Lalu duduk. Kok bisa? Kau bisa lihat. Aina waras maulung bisa duduk. Gimana matamu? Dia berkata, jangan ribut. Lagi nonton. Akhirnya saya penasaran pun. Singkat cerita, setelah kami pulang dari luar negeri, dia pun bercerita, segala mujizat dahulu, hidup saya ini mujizat. Tidak ada kejahatan macam apapun yang saya belum lakukan. Tapi saya bersyukur, Yesus yang bangkit menyatakan dirinya kepada saya. Dia menyatakan, saya melihat dia dalam doaku. Seolah-olah dia bertanya kepada saya. Dia panggil nama saya. Timbul, maukah engkau keluar dari kebinasaan ini? Maka aku pun berseru di dalam doa, Tuhan, tolong saya, lepaskan saya. Dan puji Tuhan, saya sejak itu mengalami perubahan tak bisa saya ceritakan. Doa sangat lama saya nikmati. Dulu saya tidak ngerti itu doa. Baca kitab lama sekali. Kalau kau lihat aku bisa berkhotbah sekarang. Saya tidak belajar teologi. Saya baca buku, saya dengar sana sini. Saya tidak seperti kau katanya. Tapi saya berkata, luar biasa. Saya berkata, Tuhanku bangkit. Ketika saya dengar Bapak, saya dengar teman saya itu menjadi hamba Tuhan dan mendirikan gereja di satu tempat. Dan saya melihat juga banyak orang. Karena itu malam ini saya punya kabar baik kepada engkau. Kristus bukan hanya menyelamatkan engkau, tapi Kristus juga sanggup membangkitkan hidup. Sudah jelas saya ngomong. Jangan katakan, saya akan ditelan berdosa, saya diperbudak dosa. Tidak. Katakan seperti apa yang dikatakan Paulus. Mari kita baca mulai dari 11. Roma pasal 6:11. 1, 2, 3, ya. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita baca terus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelima. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Perhatikan perubahannya. Ayatnya yang selanjutnya mari kita baca. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tubuh dosa hilang. Kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Ini yang saya katakan, Kristen hidup baru. Kristen pasti diselamatkan dan bertumbuh terus. Alami kepenuhan kekristenan. Bukan dosa yang memerintah dalam hidupmu, tapi Kristus, kuasa Kristus. Sebagai pelajar katakan, Tuhan, dalam nama Yesus, dalam kuasa kebangkitan Yesus, biar saya memacu kehidupan saya. Dalam kau bekerja katakan, dalam kuasa kebangkitan
doa saya, doa kita tadi, bukan 4 tokoh, ribuan tokoh menjadi berkat di segala bidang setelah pulang di sini. Amin. Amin. Jadi pedagang yang benar. Jadi politisi yang benar. Jadi intelektual yang benar. Jadi jaksa, hakim, pembela, lakukan yang benar. Jadi berdoa. Profesi hukum dikuasai oleh orang Batak, jaksa, pembela, hakim. Kiranya Tuhan menjamah hati bangsa Batak dan mengerjakan mujizat pembaharuan bagi Republik. Bukan Kristen KTP, tapi Kristen hidup baru. Kristen baik yang terus bertumbuh menjadi Kristen dewasa. Orang seperti inilah yang bisa diutus oleh Tuhan ke berbagai penjuru. Itulah doa. Doa bagi saudara. Sekali lagi jauhkan dari pikiran kalau saya mati kemana saya. Pastikan saya pasti bersama Yesus. Tidak ada penghiburan yang sejati selain daripada saya bersama Yesus. Saya mau mengakhiri ini dengan kesaksian ini. Tahun lalu ada 2 orang di tempat ini. Ada 2 orang di tempat ini yang masuk ke kebaktian. Yang satu adalah bendahara, tetapi berapa hari yang lalu sudah meninggal. Yang satu anggota jemaat, tetapi juga sudah meninggal persis akhir tahun 2009. Dua-dua orang ini saya kenal baik. Yang satu abang kandung saya sendiri yang duduk di sana pada waktu itu. Dan dia meninggal dunia. Sangat sedih, sangat kehilangan. Yang satu lagi adalah bendahara kita, umur 33 tahun, yang sangat giat, yang sangat berjuang mau berkata, saya mau menyelamatkan uang Tuhan ratusan juta rupiah, tetapi baru meninggal berapa hari yang lalu. Itu pasti menyedihkan. Tetapi apa yang membuat kita yang ditinggalkan merasa kuat? Karena kita yakin dia bersama Bapa di surga. Ini yang mau saya suruhkan kepada kita. Keluarga daripada bendahara itu ada sekarang di tempat ini. Ketika dia berkata, kami mau ikut, saya terharu. Terima kasih Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus sanggup mengerjakan semua. Amin. Tinggalkan Kristen KTP, alami keselamatan yang pasti, bertumbuh dalam Kristus, dan jadilah dewasa dan menjadi berkat.